Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Gifari dari Sibil 5B dengan NIM 0903 1381 823122. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anggaran proyek dan juga struktur pengelola sistem informasi penjualan akun di Sentro Parfum Jakarta. Berikut penjelasannya. Berikut penjabaran struktur pengelola proyek, yang mana terdiri dari pemilik proyek yang di bawahnya dan manajer proyek yang membawahi 4 bidang departemen. Yang pertama, departemen manajemen support yang terdiri dari staff supporting dan technical writer. Kemudian ada departemen administrasi yang terdiri dari administrasi keuangan, konsultan keuangan, sekretaris, dan dokumentator. Dari departemen selanjutnya ada departemen developer software, yaitu terdiri dari programmer, administrasi database, sistem tester, dan software designer. Kemudian ada departemen fungsional yang terdiri dari sistem analis dan bisnis analis. Kemudian SDM dan TTK pada sistem informasi penjualan di Sentro Parfum Jakarta, yang mana terdiri menjadi 5 bidang. Yang pertama, manajer analisis masalah, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu staff dan staf ahli. Pada staff, yaitu terdiri dari interviewer, sekretaris, dokumentator, staf administrator, administrasi keuangan, staf supporting, dan technical writer. Pada staf ahli, yaitu adalah sistem analis. Manajemen analisis kebutuhan terdiri menjadi 2 staf juga. Pada staf, yaitu terdiri dari interviewer, sekretaris, dokumentator, staf administrasi, administrasi keuangan, staf supporting, dan technical writer. Pada staf ahli, itu terdiri dari bisnis analis dan sistem analis. Pada bagian ketiga, yaitu manajer desain, dibagi menjadi 2. Yang pertama, staff dan juga staf ahli. Pada staff, terdiri dari dokumentator, staf supporting, dan technical writer. Pada staf ahli, terdiri dari bisnis analis, sistem analis, dan admin database. Dan pada yang keempat, yaitu manajemen uji coba, yaitu ada staff dan staf ahli juga. Pada staff itu terdiri dari staf administrator dan staf supporting. Pada staf ahli terdiri dari bisnis analis, sistem database, programmer, dan sistem tester. Pada manajemen implementasi terdiri menjadi 2, yaitu staff dan staf ahli, yaitu pada staff terdiri dari sekretaris dan staf supporting, dan staf ahli terdiri dari bisnis analis. Berikut rancangan biaya pada proyek sistem informasi penjualan di Sentro Parfum Jakarta. Dengan total anggaran proyek ialah Rp42.450.000 dengan rincian sebagai berikut. Prioritas 1.1 mencari tahu masalah, yaitu dilaksanakan oleh bisnis analis dengan jumlah 1 dengan nama hari kerja ialah 7 dengan jumlah honor Rp250.000, maka total bayar SDM ialah Rp1.750.000. Adapun peralatan yang dibutuhkan ialah 1 paket ATK dengan harga Rp100.000 dengan total bayar Rp100.000, dan biaya perjalanan ialah bensin motor dengan nomor 7 dengan harga Rp50.000, maka total bayar ialah Rp350.000, maka total keseluruhan ialah Rp2.200.000. Pada 1.2 menentukan masalah, maka SDM dibutuhkan ialah bisnis analis dengan jumlah 1 dengan nama hari kerja 2 dengan jumlah honor Rp250.000 dengan total bayar ialah Rp500.000. Dengan peralatan yang dibutuhkan ialah 1 paket ATK dengan jumlah 1 dengan harga Rp100.000 dengan total bayar Rp100.000. Dengan biaya perjalanan dinas ialah bensin motor dengan nama 2 dengan harga Rp50.000 dengan total bayar Rp100.000, maka total keseluruhan ialah Rp700.000. Pada prioritas 1.3, yaitu menganalisis masalah dengan SDM, yaitu bisnis analis dengan jumlah 1 dengan nama hari kerja 5 dengan jumlah honor Rp250.000, maka total bayar SDM ialah Rp1.250.000 dengan nama 1 paket ATK dengan harga Rp100.000 dengan total bayar Rp100.000, dan transportasi bensin motor dengan nama 5 dengan harga Rp50.000, maka total bayar ialah Rp250.000 dengan total keseluruhan ialah Rp1.600.000. Pada 2.1, yaitu identifikasi kebutuhan hardware dan software, mana yang bekerja ialah sistem analis dengan jumlah 1 dengan nama hari kerja ialah 3 dengan jumlah honor ialah Rp300.000, maka total bayar SDM ialah Rp900.000 dengan total keseluruhan ialah Rp900.000. Pada tes 2.2, identifikasi kebutuhan isi, yaitu sistem analis dengan jumlah 1 dengan nama hari kerja 5 dengan jumlah honor Rp300.000 dengan total bayar SDM ialah Rp1.500.000. Total keseluruhan ialah Rp1.500.000. Pada 2.3, identifikasi sistem yang dibutuhkan juga, yaitu sistem analis dengan jumlah 1 dengan nama hari kerja 7 dengan total honor ialah Rp300.000, maka total bayar SDM ialah Rp2.100.000, maka total keseluruhan ialah Rp2.100.000. Pada 3.1, membuat rancangan sistem yang dibuat oleh bisnis analis dengan jumlah 1 dengan nama hari kerja 3 dengan jumlah honor ialah Rp250.000, maka total bayar SDM ialah Rp1.350.000 dan total keseluruhan ialah Rp3.350.000.
3.1.1 membuat bisnis diagram yaitu daftar bisnis analis dengan jumlah 1 dengan hari kerja 1 dengan biaya 250.000 maka TBR SDM nya 250.000, TBR SDM nya 350.000 maka total keseluruhan adalah 350.000. 3.1.2 yaitu membuat data flow diagram yang diserahkan oleh database administrator dengan jumlah 1 dengan lama hari kerja ialah 3, maka jumlah honor ialah 500.000 dengan total keseluruhan ialah 1.500.000, maka total keseluruhan ialah 1.500.000. 3.1.3 yaitu membuat IRD dengan dilaksanakan oleh sistem analis dengan jumlah 1 dengan nama hari kerja 3, maka jumlah honor ialah 300.000, maka total keseluruhan ialah 900.000. Kemudian 3.1.1.1 yaitu membuat bisnis diagram sistem yaitu sistem analis. Di sini dengan jumlah 1 dan nama pengerjaannya adalah 7 hari. Ini dengan nama pengerjaannya adalah 2 hari, maka biaya honor 300.000 dan total bayar SDM adalah 500.000, total keseluruhan adalah 600.000. Pada 3.1.1.2 membuat dokumentasi kerja kesel diagram dan staff supporting dengan jumlah 1 dengan biaya dengan nama pekerjaan 1 hari, maka biaya digunakan adalah 100.000 dengan total bayar SDM 100.000, maka total keseluruhan adalah 100.000. 3.1.2.1 membuat data flow system oleh database administrator dengan jumlah 1 dengan di laba pekerjaannya 2 hari, maka jumlah honor ialah 500.000 dengan total bayar SDM ialah 1 juta, maka keseluruhan ialah 1 juta. Pada 3.1.3.1 membuat TRD system oleh sistem analis dengan jumlah 1 dengan nama pekerjaan 3 hari, dengan nama pekerjaan 2 hari, dengan jumlah honor 300.000 dengan total bayar SDM ialah 600.000, maka total keseluruhan ialah 600.000. Pada 3.1.3.2 membuat dokumentasi fisik hasil IAQ oleh staff supporting dengan jumlah 1 dengan uang pekerjaan 1 hari yang dilaksanakan dengan jumlah honor 100.000 dengan total bayar SDM yang 100.000 dan keseluruhan yang 100.000. 3.2 membuat rancangan interface oleh software designer dengan jumlah 1 dengan nama pengerjaan 7 hari dengan biaya 500.000, maka total biaya SDM yang 7.500.000 dan total keseluruhan yang 7.500.000. Kemudian 3.2.1 membuat rancangan user interface system oleh sistem analis dengan jumlah 1 dengan nama pengerjaan 3 dengan biaya 300.000 dengan total bayar SDM 900.000, maka total keseluruhan adalah 900.000. Dari 3.2.2 membuat dokumentasi hasil desain interface oleh staff supporting dengan jumlah 1 dengan nama pengerjaan 1 hari dengan biaya 100.000 dengan total bayar SDM ialah 100.000 dengan total keseluruhan ialah 100.000. Pada 4.1 mulai masuk melakukan uji coba yaitu sistem tester dengan jumlah 1 dengan nama pekerjaan 1 dengan biaya 150.000 dengan total keseluruhan total biaya dan total keseluruhan ialah 150.000. Pada 4.2 mengatasi masalah pada sistem yang dilaksanakan oleh programmer dengan jumlah 1 dengan nama pengerjaan 7 hari dengan biaya 600.000, maka total biaya SDM dan juga total keseluruhan ialah 4.200.000 ya. Dan 4.3 pelatihan user oleh staff supporting dengan jumlah 2 dengan biaya 25 dengan nama pengerjaan 1 hari dengan biaya 100.000 dengan total biaya SDM 100.000 ditambah sewa tempat selama 1 hari dengan biaya 500.000, maka biaya keseluruhan adalah 600.000. Kemudian pada 4.1.1 untuk melakukan uji coba sistem yang telah diperbarui oleh sistem tester dengan jumlah 1 dengan biaya 100 dengan pekerjaan 1 hari dengan biaya 150.000, maka total bayar SDM dan total keseluruhan adalah 150.000. Pada 4.2.1 mencari kesalahan dan memperbaiki pada sistem yang dilaksanakan oleh sistem analis dengan jumlah 1 dengan pengerjaan 1 hari dengan jumlah biaya 300.000, maka total keseluruhan dan total bayar SDM adalah 300.000. Pada 5.1 pemilihan hardware yang dilaksanakan oleh sistem analis dengan jumlah 1 dengan pengerjaan 1 dengan biaya 250.000, maka total bayar SDM adalah 250.000 dengan total keseluruhan adalah 250.000. Pada 5.2 penyusunan desain oleh software designer dengan jumlah 1 dengan nama pekerjaan 1 hari dengan
biaya 500.000, maka total keseluruhan dan total biaya SPM 500.000. Pada 5.3 pengujian unit oleh sistem tester dengan jumlah 1 dengan nama hari 1 dengan total keseluruhan dan total SPM 150.000. 5.1 dan 5.1 mempersiapkan hardware dan staff supporting dengan jumlah 1 dengan nama pegawai 1, maka biayanya 100.000 dengan total bayar SPM dan total keseluruhan 100.000. 5.2 melakukan rancangan prosedural oleh programmer yaitu melaksanakan jumlah 1 dengan nama hari 1, maka biaya yang disiapkan adalah 1 juta. Total bayar SPM 7 juta. Ditambah laptop Asus Core i5 dengan jumlah 1 dengan harga 8 juta, maka total pembayaran adalah 15 juta rupiah. Kemudian pada 5.3.1 memastikan sistem baru siap digunakan oleh sistem tester dengan jumlah 1 dengan nama pengerjaan 1 dengan jumlah estimasi biaya 150.000 dengan total keseluruhan dan total bayar SPM 150.000. Pada DE Center Parfum Yogyakarta memakan waktu 68 hari. Yang pertama yaitu mencari tahu masalah 18 hari. Di mana tahapan pertama mencari tahu masalah yang terjadi pada sistem tradisional pada toko tersebut 15 hari. Kemudian mewawancara dengan manajer dan karyawan pada toko Center Parfum dalam waktu 5 hari. Menyiapkan daftar pertanyaan 2 hari. Membuat janji untuk melakukan wawancara 1 hari. Mendapatkan konfirmasi untuk melakukan wawancara 2 hari. Menyiapkan lokasi wawancara 1 hari, melakukan wawancara dengan manajer 1 hari, dan membuat dokumentasi hasil wawancara 1 hari yang dilakukan oleh interviewer keseluruhan. Kemudian melakukan observasi ke toko di Center Parfum Yogyakarta itu 6 hari. Pertama membuat surat izin melakukan observasi 1 hari, mengirim surat izin melakukan observasi 1 hari, menerima surat pelayasan bahwa dapat melakukan observasi 2 hari. Melakukan observasi ke toko di Center Parfum Yogyakarta 1 hari, melakukan dokumentasi hasil observasi ke toko di Center Parfum 1 hari, mengkaji bahan yang mendukung 3 hari, yang mana di sini terbagi menjadi 2, yaitu mengumpulkan bahan dan mengkaji data. Mengumpulkan bahan dilakukan selama 2 hari dan mengkaji data dilakukan selama 1 hari oleh technical writer. Kemudian menganalisis masalah, yaitu membuat prosedur dan proses sistem yang terjadi selama 2 hari yang dilakukan oleh business analyst, dan melakukan dokumentasi prosedur dan proses yang terjadi 1 hari oleh staf administrasi. Kemudian identifikasi kebutuhan hardware dan software, yaitu selama 13 hari. Setelah melakukan analisa kebutuhan hardware dan software itu oleh business analyst, memakan waktu 3 hari. Kemudian mempelajari sistem yang ada dalam toko di Center Parfum 1 hari. Wawancara dengan manajer di Center Parfum Yogyakarta 6 hari yang dilakukan oleh pertama business analyst, yang kedua oleh interviewer. Kemudian menyiapkan pertanyaan untuk wawancara dengan di Center Parfum Yogyakarta 1 hari. Membuat janji untuk melakukan wawancara 1 hari, mendapatkan konfirmasi persetujuan 1 hari. Menyiapkan lokasi wawancara 1 hari dilakukan oleh staff supporting. Kemudian balik lagi ke interviewer, yaitu melakukan wawancara dengan manajer pada di Center Parfum, dan juga membuat dokumentasi hasil wawancara dengan manajer pada Center Parfum 1 hari yang dilakukan oleh interviewer. Kemudian baru bisa diidentifikasi kebutuhan isi. Di sini yang pertama dilakukan selama 7 hari. Yang pertama dilakukan adalah melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk analisis masalah dalam pengembangan sistem pendukung keputusan, yaitu 2 hari oleh project manager. Kemudian membuat janji dengan tim pengembang sistem pendukung selama 1 hari oleh sekretaris dalam performance skill, yaitu menyiapkan lokasi dan ruang rapat, melakukan rapat dengan tim pengembang sistem pendukung keputusan oleh staff supporting, menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang sistem pendukung keputusan 1 hari oleh administrasi keuangan. Kemudian pembahasan rapat tim pengembangan sistem pendukung keputusan, yaitu oleh business analyst, melakukan identifikasi sebab akibat masalah yang ada 2 hari yang terbagi menjadi 2, yaitu menjadi permasalahan yang berkaitan dengan sistem 1 hari oleh business analyst, dan merumuskan masalah dari permasalahan
yang telah diidentifikasi oleh sistem oleh bisnis analis selama suatu hari. Kemudian menentukan prioritas masalah. Dalam pengembangan sistem pendukung keputusan selama 2 hari yang dilakukan oleh bisnis analis, mengidentifikasi ulang rumusan sebab akibat masalah. 1 hari oleh bisnis analis membuat prioritas masalah dalam pengembangan sistem pendukung 1 hari oleh bisnis analis. Pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap pengembangan sistem 1 hari oleh bisnis analis. Kemudian membuat dokumentasi rapat hasil analisis masalah dengan tim pengembang sistem selama 1 hari. Melaksanakan rapat dengan manajer di center parfum selama 4 hari, yaitu membuat janji untuk rapat. Kemudian selama 1 hari menyiapkan lokasi dan ruangan. Selama 1 hari menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan manajer di center parfum. Kemudian pembahasan rapat dengan manajer di center parfum 1 hari, yaitu menganalisa permasalahan, membandingkan permasalahan, merekomendasi permasalahan, dan juga tanda tangan permasalahan ini. Rincian permasalahan sistem yang dilakukan 1 hari. Kemudian membuat dokumentasi rapat 1 hari yang dibuat oleh bisnis analis dan dokumentasi. Kemudian mengumpulkan dokumen hasil yang menentukan permasalahan dalam pengembangan sistem, yaitu 2 hari oleh staff supporting, yaitu terbagi menjadi 2. Dokumentasi rapat hasil analisis 1 hari, dokumentasi hasil rapat masalah dengan manajer 1 hari. Kemudian membuat rancangan sistem, yang mana di sini membuat use case di Center Parfum Yogyakarta itu 3 hari. Kemudian membuat data flow diagram 3 hari yang dilakukan oleh pertama dari project manager, kemudian database administrator, dan juga membuat IRD, membuat IRD 3 hari yang dilakukan oleh database administrator, membuat use case system selama 1 hari yang dilakukan oleh sistem analis, membuat data flow system 2 hari yang dilakukan oleh database administrator, membuat dokumentasi visit hasil oleh staff supporting, membuat IRD system selama 2 hari yang dilakukan sistem analis, membuat dokumentasi visit hasil IRD oleh staff supporting selama 1 hari, membuat rancangan user selama 7 hari oleh software design, dan membuat dokumentasi hasil 3 hari oleh sistem analis. Kemudian melakukan uji coba yaitu 10 hari mohon maaf, ini maksudnya adalah 4 hari. Yang pertama, mengatasi masalah pada sistem selama 1 hari oleh programmer. Kemudian pelatihan user oleh staff supporting 1 hari. Melakukan uji coba sistem yang telah diperbarui yaitu 1 hari yang dilakukan oleh staff supporting, dan kemudian sistem tester dan mencari kesalahan dan perbaiki pada sistem 1 hari oleh sistem analis. Kemudian barulah masuk ke tahap implementasi, pemilihan hardware yaitu 12 hari. Maaf, di sini maksudnya 8 hari. Ya, di sini pertama pemilihan hardware selama 1 hari oleh bisnis analis, kemudian penyusunan desain 1 hari oleh software design, kemudian pengujian unit 1 hari oleh sistem tester, kemudian persiapan hardware oleh staff supporting 1 hari, melakukan rancangan yang telah dilaksanakan yaitu selama 3 hari oleh programmer, kemudian memastikan sistem baru siap digunakan oleh sistem tester selama 1 hari. Jadi pemaparan Terima kasih sudah menyaksikan mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.